Kalau PNPK cerdas, harusnya bukan Ahok yang dilaporkan ke KPK? Ditulis oleh Widodo SP. Pada 2016 silam, jadi sudah agak lama ya, Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang masih berstatus sebagai Gubernur DKI Jakarta mendatangi gedung KPK di Jakarta untuk memenuhi panggilan. Sebagai saksi, Ahok memberikan keterangan seputar pembelian lahan milik Rumah Sakit Sumber Waras. Pemprov DKI Jakarta membeli lahan itu pada akhir 2014, yang setelah diperiksa oleh KPK tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum, apalagi temuan dugaan korupsi pada pembelian lahan itu. Heranya kasus pembelian lahan itu mendadak dipermasalahkan lagi lewat pelaporan Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK yang membawa-bawa nama Ahok lagi dengan 6 perkara lainnya, yakni terkait lahan di Taman BMW, lahan Cengkareng Barat, dana CSR, reklamasi Teluk Jakarta, dana non-bajotar, dan penggusuran. Gak sekalian apa dilaporkan pembelian rumah Ahok, rumah orang tuanya, sampai rumah leluhurnya dengan alasan yang bisa dicari-cari belakangan? Bukankah sudah biasa pelaporan di negeri ini kalau sudah urusan like and dislike, hingga motif dendam politik tidak perlu data dan fakta, atau bisa dipaksakan, yang penting berani melapor saja? Lucunya lagi, setelah melaporkan, orang yang dilaporkan sedapat mungkin kudu dinyatakan bersalah, ditahan, lalu diadili dan masuk penjara. Kalau perlu tekanan lewat aksi massa, hingga yang sedang ngetren pakai cara hashtag di Twitter sampai jadi trending, dengan sasaran memenjarakan orang yang diduga tidak disukai. Betul? Ahok sendiri terlihat nggak ambil pusing sama ulah absurd kelompok PNPK itu. Ex-suami Veronica Tan itu hanya merespon singkat ketika Kompas.com hendak meminta klarifikasi soal pelaporan yang unfaedah itu. Terima kasih atas infonya. Monggo mengirimkan tautan pemberitaan terkait kasus-kasus yang dilaporkan PNPK. Sudah pernah diperiksa semua, kata Ahok. Rasanya semua juga jelas, baik terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras maupun tuduhan kasus-kasus lain di mana Ahok tidak terbukti melakukan pelanggaran. Ini termasuk sejarah pembelian lahan di Cengkareng, Jakarta Barat yang sudah ditolak permohonan pra-peradilannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada waktu itu diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Pernyataan menariknya, kemana MAKI dan PNPK ketika masyarakat ribut soal pemborosan anggaran dan kelebihan bayar selama Pemprov DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Sandiaga dan Anies Riza? Ngapain aja PNPK saat gejolak kontroversi Formula E bergulir? Juga ketika DKI 1 berupaya menghindar dari hak interpelasi yang digulirkan PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI beberapa waktu lalu? Kalau PNPK cerdas, sebenarnya mereka justru jangan mengorek kasus lama yang bukan hanya tidak terbukti ada pelanggaran hukum, melainkan juga karena salah menyenggol orang sekelas Ahok. Ahok ini kurang transparan apa dalam mengelola dan menjaga duit rakyat? Disebut anjing penjaga pun dia rela demi sumpahnya menjaga uang rakyat demi garongan para oknum yang doyan berfoya-foya alias banjakan duit APBD DKI Jakarta. Ahok ini kurang apa? Kok PNPK dengan bodohnya melaporkan ke KPK seperti orang yang kurang kerjaan? Lantas mereka disebut punya agenda tersembunyi atau dituding berupaya mengaburkan fokus masyarakat terhadap sosok Gubernur DKI Jakarta yang sekarang. Kalau pengurus PNPK ini cerdas, misalkan mereka cuma hendak panja sosial atau pansos atau mencari perhatian masyarakat, justru yang kudu dilaporkan itu Anies Baswedan. Minimal buat orang itu sibuk dengan menghadiri penyelidikan polisi hingga menjadi saksi di persidangan terkait dugaan korupsi yang lebih jelas terlihat dibandingkan dengan sosok Ahok. Syukur-syukur tidak hanya menjadi saksi, tetapi sampai menjadi terdakwa hingga terpidana. Karena dengan masifnya pemberitaan soal pemakaian duit APBD yang gila-gilaan, masa sih tidak ada satu kasus pun yang pantas disidangkan, meski belum tentu juga dia bersalah? Uang wali kota Bekasi saja yang relatif jarang muncul di berita juga jarang diulas di Steward, bisa terciduk dan kena OTT kok. Padahal kabarnya berkinerja bagus dan kerap mendapatkan piala dan penghargaan. Masa untuk gubernur yang itu rasanya adem ayam saja? Ayo PNPK, jadilah cerdas seperti namamu. Jadikan kasus dugaan korupsi yang jadi pembahasan nasional agar menarik perhatian penyidik KPK untuk menyelidiki dan menuntaskannya. Jangan terkesan cuma mencari remahan kasus dengan melaporkan orang yang salah. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Steward TV. Saat ini juga
Kami akan sampaikan bahwa langkah-langkah selain daripada yang tadi disampaikan, kami juga akan melangkahkan atau melakukan upaya-upaya hukum, dan ini tentunya akan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, sebelum teman-teman bertanya kapan waktunya, dalam waktu dekat. Menerka jurus yang dipakai Anies menghadapi ancaman gugatan Apindo soal UMP 2022? Ditulis oleh Widodo SP. Menanti jurus Anies menghadapi rencana gugatan Apindo soal UMP DKI Jakarta. Keputusan Anies Baswedan menuruti permintaan atau lebih tepat disebut tuntutan dari para buruh soal kenaikan upah minimum provinsi atau UMP kini menuai reaksi balik dari kelompok pengusaha. Ya, ada kabar menarik bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo berencana mengajukan gugatan terkait keputusan Gubernur atau Kepgub DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penetapan UMP DKI 2022 ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-UN. Bentuk lain dari perlawanan Asosiasi Pengusaha tadi yang melengkapi rencana gugatan ke PT-UN terhadap Anies Baswedan adalah keputusan untuk tetap menerapkan UMP DKI 2022 UMP DKI Jakarta dengan kenaikan 0,85% atau setara dengan Rp37.749 sesuai Kepgub nomor 1395 tahun 2021 yang sempat dikeluarkan Anies sebelum direvisi demi memenuhi sekaligus menyenangkan para buruh, mungkin demi meraih simpati mereka. Bagian ini juga asik kalau kita baca dan cermati isinya. Kami sudah mengeluarkan surat imbauan ke perusahaan-perusahaan agar tetap mengikuti Kepgub 1395 karena itu sesuai aturan PP pemerintah pusat nomor 36 tahun 2021, ujar Nur Jaman dari Apindo pada Kamis 6 Januari 2022 ketika dihubungi kompas.com. Ancaman sanksi sepihak versi Pemprov DKI Jakarta yang pernah dikeluarkan Anies pun dianggap Apindo tidak relevan. Alasannya, para pengusaha memandang aturan yang tepat adalah Kepgub nomor 1395 karena sesuai dengan regulasi pemerintah soal kenaikan UMP 0,85% tadi, yang secara nominal beda jauh dengan angka yang terkesan dipaksakan Anies kepada para pengusaha. Kalau lihat beda nominalnya, memang pantas keputusan Anies ini digugat, karena selisih 4,25% lebih tinggi atau sekitar Rp225.000 dibanding Rp37.749, yang tentu memberatkan bagi perusahaan yang sedang berjuang di tengah pandemi yang belum usai dan masih mengancam entah sampai kapan akan berakhir. Kini